Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidatus Sulika dari kelas 11 IJ1, ingin membuat web, yaitu web data siswa. Yang pertama, jalankan modul Apache dan MySQL di XAMPP Control Panel. Klik tombol Start di sebelah modul Apache dan MySQL. Pastikan statusnya berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa kedua modul sudah berjalan. Langkah selanjutnya yaitu buka Chrome dan searching namanya localhost / phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat nama database-nya, yaitu data siswa, nama database saya, dan di dalam data siswa ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel guru, tabel kelas, tabel mapel, dan tabel siswa. Di dalam tabel siswa ada isi field-nya atau isi record-nya. Yang pertama ada ID, tipe datanya integer, lalu auto increment, dan yang kedua ada nama, tipe data varchar, yang ketiga ada ID kelas, yaitu tipe datanya integer, dan alamat tipe datanya teks. Lalu ada tabel mapel, di isinya yaitu ada ID, tipe data integer, dan auto increment. Lalu ada nama _mapel, itu tipe datanya varchar, dan ada tabel kelas dengan isi ID, tipe data integer, dan auto increment. Lalu ada nama _map kelas, tipe data varchar. Lalu yang terakhir ada tabel guru. Di sini ada ID, tipe data integer, auto increment. Lalu ada nama _guru, tipe data varchar, dan mapel, tipe datanya varchar. Buka Visual Studio Code kalian, lalu buat folder di dalam htdocs. Di sini saya nama foldernya yaitu sas.pplg. Di dalam sas.pplg terdapat beberapa file, yaitu body.php, kelas.php, mapel.php, index.php, siswa.php, style.css, ubahguru.php, ubahkelas.php, ubahmapel.php, dan ubahsiswa.php. Di sini ada file style.css, dimulai dari mendefinisikan gaya untuk elemen body. Gaya ini menetapkan font yang digunakan di seluruh halaman menjadi Roboto, memberikan tampilan modern dan mudah dibaca. Latar belakang halaman diatur menjadi warna putih sangat terang, menciptakan suasana yang bersih dan minimalis. Margin dan padding diatur ke 0 untuk menghilangkan ruang kosong di sekitar halaman, memastikan bahwa konten dapat memanfaatkan seluruh area tampilan. Selanjutnya, gaya untuk elemen heading 2 diatur agar teks berada di tengah dengan teks aligned center, dan margin atas diatur menjadi 20 pixel untuk memberikan ruang di atas judul, menonjolkan judul dan memberikan tampilan yang lebih teratur. Gaya untuk elemen form menggunakan display flex dan flex direction kolom, sehingga elemen-elemen di dalam form disusun secara vertikal dan dipusatkan, menciptakan tata letak yang rapi. Setiap elemen input, teks area, dan button memiliki margin bawah 10 pixel, padding 10 pixel, dan lebar konsisten 200 pixel, sehingga nyaman bagi pengguna saat mengisi formulir.
Gaya untuk tabel diatur dengan lebar 80% dari lebar tampilan dan margin otomatis di kiri dan kanan untuk memusatkan tabel di halaman. Border collapse digunakan untuk menghilangkan jarak antara batas sel, menciptakan tampilan yang lebih bersih. Batas table, header, TH, dan sel TD diatur dengan warna hitam gelap dan padding 10 pixel, memberikan ruang yang cukup di dalam sel untuk meningkatkan keterbacaan. Gaya untuk elemen A diatur dengan warna biru muda dan tanpa garis bawah, memberikan tampilan yang lebih bersih dan modern untuk tautan, serta meningkatkan keterbacaan dan estetika halaman. Selanjutnya ada file index.php. Ini merupakan salah satu file utama dalam proyek web berbasis PHP. Di dalam file index.php memiliki koneksi ke database yang berfungsi untuk memproses dan menampilkan data dari basis data ke halaman web. Di sini ada $hostname yang berfungsi untuk menyimpan alamat server MySQL. Localhost berarti server MySQL berjalan di mesin yang sama dengan skrip PHP. Lalu ada $username, fungsinya untuk menyimpan nama pengguna yang mengakses database MySQL. Lalu ada $password, berfungsi untuk menyimpan kata sandi untuk pengguna MySQL. Dan ada $database, menyimpan nama database yang ingin diakses. Di sini saya beri nama database-nya adalah data siswa. Lalu di sini menggunakan fungsi MySQL Connect untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan parameter yang telah didefinisikan sebelumnya. Hasil dari koneksi disimpan dalam variabel $koneksi. Jika koneksi berhasil, variabel ini akan berisi resource koneksi. Jika gagal, akan berisi false. Untuk memeriksa apakah koneksi berhasil dengan menggunakan pernyataan if. Jika $koneksi bernilai false, maka koneksi gagal. Jika koneksi gagal, fungsi DY akan menghentikan eksekusi skrip dan menampilkan pesan kesalahan yang dihasilkan oleh MySQL Connect error. Kesan ini memberikan informasi tentang alasan mengapa koneksi gagal yang sangat berguna untuk debugging. Dokumen dimulai dengan tag HTML lang n yang menunjukkan bahwa ini adalah dokumen HTML dan bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris. Di dalam tag head terdapat beberapa elemen penting. Pertama, tag meta-charger UTF-8 menetapkan pengkodean karakter untuk dokumen sebagai UTF-8 yang mendukung hampir semua karakter dari berbagai bahasa, sehingga sangat umum digunakan dalam pengembangan web. Selanjutnya, ada tag meta-content with device with initial scale 1.0 name viewport, mengatur viewport untuk perangkat mobile, memastikan bahwa halaman web akan responsif dan dapat ditampilkan dengan baik pada berbagai ukuran layar seperti ponsel dan tablet. Judul halaman ditentukan oleh tag title. Di sini saya judulnya adalah SAS PPLG. Judul ini akan ditampilkan di tab browser dan juga digunakan oleh mesin pencari sebagai judul halaman dalam hasil pencarian. Selanjutnya, terdapat dua tag link yang menghubungkan halaman dengan sumber daya eksternal. Tag pertama mengimport style sheet font Awesome dari CDN atau Content Delivery Network yang menyediakan ikon-ikon yang dapat digunakan dalam desain web. Tag kedua mengimport font Roboto dari Google Fonts yang memberikan pilihan tipografi yang lebih baik dan estetis untuk teks di halaman. Terakhir, terdapat tag script yang mengimport Tailwind CSS dari CDN. Tailwind CSS adalah framework CSS yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan modern dengan cepat menggunakan kelas utilitas. Kode CSS ini dimulai dengan mendefinisikan gaya untuk elemen body, menggunakan font Roboto, margin dan padding 0,
serta latar belakang abu-abu muda untuk tampilan bersih dan modern. Kelas header memberikan latar belakang hijau, teks putih, dan padding 15 pixel dengan teks tengah. Kelas nav menggunakan display flex untuk menata elemen navigasi dalam satu baris dengan latar belakang gelap dan tautan putih yang berubah warna saat hover. Kelas container menggunakan display flex untuk memusatkan konten dengan flex wrap serta padding 20 pixel. Kelas card mengatur kartu dengan latar belakang putih, batas abu-abu muda, sudut membulat, dan efek bayangan. Gambar dalam kartu memiliki sudut membulat dan lebar 100%. Kelas card H2 mengatur font judul menjadi 1,5 em dengan margin 10 pixel, sedangkan card P mengatur warna teks menjadi abu-abu dan ukuran font 1 em. Div dengan kelas header berfungsi sebagai bagian atas halaman yang menampilkan nama sekolah SMK Cibitung 1 melalui tag heading 1 memberikan identitas yang jelas. Div dengan kelas nav adalah menu navigasi dengan tautan ke halaman seperti siswa, kelas, guru, dan mapel, dilengkapi ikon dari font awesome dan diatur dengan flexbox agar rapi. Setelah navigasi, terdapat div dengan kelas container yang menampung 4 kartu informasi. Setiap kartu memiliki gambar, judul, dan deskripsi singkat untuk kategori siswa, kelas, guru, dan mapel. Gambar diambil dari URL eksternal dengan atribut alt untuk aksesibilitas. Judul menggunakan tag heading 2 dan deskripsi dalam tag P. Kode HTML ini menyusun halaman web yang informatif dan mudah dinavigasi dengan struktur yang terorganisasi. Elemen visual seperti gambar dan ikon menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif, serta responsif untuk berbagai ukuran layar berkat penggunaan flexbox. Yang pertama ada menu siswa.php. Di sini ada kode program include. Ini berfungsi untuk mengimport file index.php yang berisi koneksi ke database. Kode PHP ini memeriksa apakah tombol submit pada formulir telah diklik melalui if set $post submit. Jika ya, maka data dari formulir diambil menggunakan $post untuk tidak input, yaitu nama, ID kelas, dan alamat. Data ini disimpan masing-masing ke dalam variabel $nama, $kelas, dan $alamat. Selanjutnya, query SQL dijalankan dengan mysqli_query untuk memasukkan data tersebut ke dalam tabel siswa pada database. Dengan ini, informasi yang diinput oleh pengguna melalui formulir akan disimpan ke dalam tabel siswa, memastikan data tersimpan dan dapat diakses kembali. Proses ini membantu mengelola data pengguna dengan cara yang terstruktur dan otomatis. Kalau kode PHP ini fungsinya itu untuk memeriksa apakah ada parameter ID yang dikirim melalui URL menggunakan if set $_get ID. Jika ada, maka kode tersebut menjalankan query SQL menggunakan mysqli query untuk menghapus data dari tabel siswa di database, di mana kolom ID sesuai dengan nilai yang diterima dari parameter ID di URL. Dengan ini, data siswa yang memiliki ID yang sesuai dengan parameter dihapus dari tabel siswa, memungkinkan pengelolaan data secara dinamis dan efisien melalui URL. Proses ini sangat berguna untuk fitur seperti penghapusan catatan dalam aplikasi manajemen data. Kode ini membuat dan menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel siswa di database. Pertama, variabel $query menyimpan perintah SQL select bintang from tabel siswa yang bertujuan untuk mengambil seluruh data dari tabel siswa. Kemudian query tersebut dieksekusi menggunakan fungsi mysqli_query dengan dua parameter, koneksi ke database atau $koneksi dan perintah query atau $query. Hasil eksekusi query ini disimpan dalam variabel $result. Variabel ini kemudian dapat digunakan untuk memproses hasil query, seperti menampilkan data siswa dalam tabel di halaman web.
Tag doc type HTML mendeklarasikan tipe dokumen HTML5. Tag HTML lang n menetapkan bahasa dokumen sebagai Inggris. Di dalam tag head, meta charset UTF-8 mengatur karakter encoding ke UTF-8 dan meta name viewport content with device with initial scale 1.0 membuat halaman responsif. Tag title menetapkan judul halaman sebagai data siswa dan link rel style sheet. Ref style.css menghubungkan file CSS eksternal. Tag body memulai bagian konten utama halaman. Kode PHP ini memeriksa apakah parameter switch ada dalam URL menggunakan iset $_get switch. Jika parameter tersebut ada, nilainya diambil dan disimpan dalam variabel switch. Jika parameter tidak ditemukan dalam URL, maka variabel switch akan diinisialisasi dengan string kosong. Ini membantu untuk menangani parameter opsional dalam URL, memastikan bahwa variabel switch selalu diatur dengan nilai yang tepat, baik ada nilai yang diteruskan dari URL maupun tidak. Dengan cara ini, aplikasi dapat menangani skenario berbeda dengan lebih fleksibel dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi saat mengakses variabel yang tidak ada. Pada tag tambah data siswa ini berfungsi untuk menampilkan judul tambah data siswa yang terlihat tebal dan besar. Di bawah judul ini terdapat formulir yang dirancang untuk mengumpulkan data siswa baru. Formulir ini berisi beberapa elemen input termasuk untuk nama siswa, untuk ID kelas, dan untuk alamat siswa. Setiap input memiliki atribut placeholder yang memberikan petunjuk kepada pengguna tentang apa yang harus dimasukkan, dan atribut required memastikan bahwa pengguna tidak dapat mengirimkan formulir tanpa mengisi semua bidang. Terakhir, terdapat tombol submit yang ketika diklik akan mengirimkan data yang telah diisi ke server untuk diproses lebih lanjut, seperti penyimpanan ke dalam database. Proses ini memungkinkan pengelolaan data siswa secara efektif dan efisien melalui yang terbuka web. Tag ini digunakan untuk menampilkan judul data siswa yang terlihat tebal dan besar, sehingga menonjol di halaman web. Penggunaan tag heading 2 untuk ukuran judul memberikan struktur hierarkis pada halaman, sedangkan tag bold memberikan penekanan tambahan dengan membuat teks menjadi tebal. Kode HTML dan PHP ini digunakan untuk menampilkan data siswa dalam bentuk tabel yang diambil dari database. Struktur tabel dimulai dengan elemen tabel yang berisi head untuk judul kolom dan body untuk baris data. Bagian head mendefinisikan judul kolom nil seperti nomor, nama, ID kelas, alamat, dan option dengan elemen th untuk setiap kolom. Judul kolom option memiliki atribut callspan 2 karena akan menampilkan dua tautan aksi, yaitu hapus dan update. Di dalam blok body, kode PHP digunakan untuk mengambil data dari tabel siswa dalam database menggunakan query SQL select bintang from TB siswa. Data yang diambil disimpan dalam variabel $data siswa dan kemudian diolah dalam loop while yang mengeksekusi MySQL fetch array $data siswa. Fungsi ini mengambil baris data berikutnya dari hasil query sebagai array asosiatif. Setiap ilustrasi loop akan membuat baris baru dalam tabel TR yang menampilkan nomor urut, nama siswa, ID kelas, dan alamat dalam elemen TD. Nomor urut dimulai dari 1 dan ditingkatkan setiap kali loop berjalan. Tautan hapus dan update disediakan untuk setiap baris yang ditampilkan dalam elemen TD. Tautan hapus akan menghapus data siswa berdasarkan ID, sementara tautan update akan mengarahkan pengguna ke halaman pengeditan data siswa. Tautan ini menggunakan metode get untuk mengirim parameter ID ke URL, memungkinkan operasi penghapusan dan pembaruan data. Dan untuk file maple.php, kelas.php, guru.php itu semuanya sama codingannya. Yang membedakannya ialah isinya saja, isi atau field recordnya saja. Kalau di file maple itu ada recordnya, itu ada ID dan nama maple.
Dan kalau di kelas itu ada ID dan nama kelas. Kalau di guru itu ada nomor, nama guru, sama mata pelajaran. Untuk file siswa.php, mapel.php, kelas.php, dan guru.php itu hanya bisa menambahkan dan mendelete database-nya. Sedangkan kalau untuk update-nya, di sini saya membeda filenya, bikin file khusus untuk update-nya. Di sini untuk update siswanya, di yang pertama ini ada include file index.php yang memiliki koneksi ke database, berfungsi untuk memproses dan menampilkan data dari basis data ke halaman web. Kode ini memperbarui data siswa di tabel siswa setelah formulir dikirimkan. Jika tombol submit diklik, data formulir disimpan ke variabel, lalu query update menjalankan pembaruan di database berdasarkan ID dari URL. Setelah itu, pengguna diarahkan kembali ke halaman siswa.php. Kode ini mengambil data siswa berdasarkan ID dari URL. Query select from tb siswa where ID dijalankan dan hasilnya disimpan dalam variabel $query. Kemudian, MySQL fetch array mengambil data sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam result. Tag.type.html mendeklarasikan HTML5. Di dalam head, tag meta charset mengatur karakter encoding ke UTF-8, tag meta name viewport, name content with device with initial scale 1.0 memastikan halaman responsif, tag title data siswa menetapkan judul halaman, dan link real style sheet herf style.css menghubungkan ke file CSS eksternal. Formulir ini digunakan untuk memperbarui data siswa yang sudah ada dalam database. Judul tambah data siswa ditampilkan tebal dan besar menggunakan tag bold dan heading 2. Formulir tersebut menggunakan metode post untuk mengirimkan data ke server. Input formulir diisi sebelumnya dengan data siswa yang ada, nama siswa, ID kelas, dan alamat. Masing-masing input memiliki placeholder dan atribut record untuk memastikan semua kolom diisi dan sebelum dikirim. Setelah pengguna memperbarui informasi, mereka dapat mengirimkan formulir dengan mengklik tombol ubah siswa. Tombol ini mengirim data ke server untuk memperbarui informasi siswa ke dalam database. Untuk file ubah mapel.php itu sama skripnya dengan ubah siswa.php, yang membedakan hanya isinya atau recordnya dalam ubah mapel.php ini. Untuk ubah kelas.php juga sama, skrip PHP-nya dengan ubah siswa.php, hanya yang membedakan di isi recordnya saja. Kalau di sini isi recordnya itu ada nama kelas dan ada ID. Lalu ubah guru juga sama, skrip PHP-nya seperti siswa.php, yang hanya membedakan itu di recordnya aja. Kalau di ubah guru itu, di tabel guru itu ada ID, ada nama guru, dan mapel. Lalu yang terakhir ada file body. Di sini berfungsi untuk menentukan halaman mana yang akan diinkludkan berdasarkan parameter page dari URL. Lalu untuk membuka aplikasi kita, aplikasi webnya, dengan klik localhost / nama folder
foldernya. Di sini saya nama foldernya sas.tplg, lalu enter. Dan di sini tampilan awalnya ada siswa, kelas, guru, dan mapel. Dan di sini sudah ada isinya, tabelnya. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data siswanya. Misalnya Fadlan, ID kelasnya misalnya 3. Dan untuk alamatnya misalkan Cibitung. Lalu klik tambah. Dan di sini terlihat berhasil kita tambahkan datanya, data siswanya, dan di database di sini kita mencet tabel siswa, lalu kita tunggu dan sudah muncul data siswa yang baru saja kita tambahkan tadi. Lalu kita kembali ke aplikasinya, dan di sini saya mencoba untuk mengupdate. Dan di sini saya update namanya menjadi Ihsan. Lalu kita klik di situ, sudah terlihat namanya berubah menjadi Ihsan. Lalu kita mencoba untuk hapus dan data siswa. Lalu di sini kita akan coba di kelasnya, dan kita akan tambah data kelasnya. Misalkan contoh kelasnya yaitu 11 ML1, lalu klik tambah kelas, dan di sini berhasil memunculkannya. Lalu kita coba mengupdate. Kita update menjadi 11 PBS. Kita ubah dan terlihat sudah terubah nama kelasnya. Lalu di sini kita mencoba untuk hapus dan bisa dihapus. Dan di sini kita ke data guru, kita masukkan nama gurunya, misalnya Bu Dea, lalu nama mapelnya PKK, klik tambah. Dan di sini sudah terlihat kita berhasil menambahkan data gurunya. Mungkin itu saja penjelasan dari membuat web data siswa. Mohon maaf apabila penyampaian materi saya kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.